saya ini. Baik, nama saya Daniel Wagu. Saya sebagai Direktur PT Erickson Rangka Teknik. Alamat saya di Tenda dan kantor saya juga ada di Tenda. Kalau Bapak lihat ke jalan dari sini naik Gereja Kumpa, terus sampai di atas perempatan mau ke Neka, ada trafo di situ dan sering banyak kabel di depan. Itu kantor saya dan ada pelang besarnya. Kantor pusat PT Erickson Rangka Teknik ada di Tenda. Nah, terus saya juga punya perwakilan di sini, Komandi ada di Toka, dan sekarang juga dia lagi ada kerja, mungkin saya tidak tahu posisinya di mana, tapi ada di sekitaran Masak sini. Katanya tadi ada di Dusun Parang, Golondele di Dusun Parang, begitu. Nah, kalau dari saya sebentar ya mungkin menyangkut harga, nah, tetapi mungkin untuk perkenalan awal saya kira begitu saja dulu, karena saya di titik terakhir setelah Bapak. Begitu. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Wadah selaku pimpinan PT Erickson Rangka Teknik. Perkenalan singkat untuk kita semua. Baik, berikut kita langsung saja masuk di materi sosialisasi PLN yang mungkin langsung dibawakan oleh pihak PLN dalam hal ini Bapak Zainal. Kepada Bapak tidak tempat saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izin perkenalan terlebih dahulu ya. Tadi mungkin sudah diperkenalkan, saya Zainal Muhammad. Di sini saya sebagai supervisor pelayanan pelanggan. Jadi urusan tentang pasang baru, terus migrasi sehen, tambah daya atau lostro, nanti kaitannya dengan saya kalau di kantor PLN Ruteng. Baik, kita langsung saja ya ke sosialisasinya. Next dulu. Ya, jadi sebelum kita ke membahas harga, membahas proses penyambungan, kita bahas terlebih dahulu ini ya. Apa sih itu listrik? Nah, listrik itu suatu energi yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan berbagai alat elektronik untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi kalau dulunya di sini nggak ada listrik, kemudian untuk menanak nasi itu pakai tungku atau pakai kompor dan lain-lain. Nah sekarang kalau sudah ada listrik sudah bisa menggunakan magic ya. Kemudian lain-lain lah. Jadi listrik itu suatu energi yang bisa kita gunakan manfaatnya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Listrik bisa sampai desa Ranamasak ini. Pertama, di situ ada pusat listrik atau pembangkit. Nah, untuk di Borong sendiri, suplai listriknya itu ada pertama dari Ulumbu, pembangkitnya itu. Kemudian ada dari Rangko. Rangko itu ada di Labuan Bajo. Kemudian di sini juga ada pembangkit sendiri, itu gunanya untuk membackup. Nah kemudian dari situ disalurkan melalui sistem transmisi namanya, jaringan sutet yang tegangan tinggi. Itu dia mengalirkan dari Labuan Bajo bisa sampai Bajawa. Jadi kalau sewaktu-waktu ada gangguan dari pusatnya itu dari Rangko bisa padam sampai Bajawa. Tapi enaknya di sini masih ada kantor Borong, masih ada pembangkitnya sendiri juga yang masih bisa membackup beberapa wilayah di situ. Kemudian setelah dibangun, setelah dari transmisi masuk ke jaringan distribusi. Nah jaringan distribusi ini ya tiang-tiang jaringan yang ada di yang sudah dibangun ke sini itu jaringan distribusi. Baru dari situ masuk ke rumah pelanggan. Nah seperti itu.
listrik itu banyak manfaatnya, tapi belum sampai ya. Oke. Listrik di WLP Ruteng mungkin beberapa kali padam gitu, atau mungkin sering padam. Keadaan padam seperti ini bisa terjadi dua faktor. Pertama, faktor terencana, dan yang kedua yang kita tidak direncanakan. Tapi umumnya listrik mati di wilayah kerja WLP Ruteng itu lebih banyak karena faktor padam tidak terencana. Kalau padam terencana seperti pemeliharaan jaringan. Jaringan-jaringan tersebut tidak bisa kita pelihara atau perbaiki dan lain-lain ketika listrik itu menyala. Karena di sana tegangannya tinggi gitu. Sehingga perlu kami padamkan terlebih dahulu untuk memelihara atau memperbaiki di jaringan tersebut. Biasanya kalau ada pemeliharaan seperti ini, kami informasikan. Biasanya kalau nggak melalui desa, kecamatan, atau WhatsApp, atau informasi lainnya. Kemudian yang kedua, padam tidak terencana. Nah ini lebih dari 90% padamnya listrik di wilayah WLP Ruteng itu karena tidak direncanakan. Karena kita tahu faktor alam di Flores ya, pohonnya masih banyak yang dekat dengan jaringan, terus angin kencang juga, hujan lumayan tinggi juga, petir. Jadi kalau ada pohon yang terkena jaringan, itu bisa mengakibatkan padam. Padamnya itu bukan hanya di wilayah Borong saja, bahkan yang saya bisa sebut tadi bisa dari Labuan sampai ke Jawa. Kalau gangguannya itu kena transmisi, kemudian ada longsor juga. Ya itu seperti aliran air, kalau selang-selang kayak gitu, terus tengahnya itu ada patah atau apa, ya bisa jadi airnya tidak sampai ke rumah. Nah seperti itu loh, listrik juga seperti itu. Oleh karena itu, di sini kami dari PLN Ruteng menghimbau supaya listriknya di sini penggunaannya aman, nyaman, tidak sering padam. Maka pertama kami di sini menghimbau supaya jangan menanam pohon produktif umur panjang di bawah jaringan listrik. Dia itu jaringan listrik itu bagusnya 3 meter ke atas, kanan, kiri, bawah itu dia bebas dari hambatan pohon, supaya tidak padam-padam terus di rumahnya ya Bapak Ibu. Kemudian relakan pohon yang dekat dengan jaringan untuk ditebang, dipangkas. Kalau ada anak-anak, jangan sering bermain layangan dekat dengan jaringan listrik, karena talinya itu bisa saja menghantarkan listrik, karena dia terbuat dari serbuk kaca ya. Nah, jangan sampai nih anak-anak bermain layangan dekat listrik itu bisa kena setrum. Terus jangan membakar sampah dekat tiang listrik. Jangan menggunakan steker bertumpuk. Jangan mengotak-atik meteran. Nah, kalau ada gangguan di meter, jangan misalkan saya mengerti, paham dengan listrik, jangan diotak-atik sendiri. Hubungi saja PLN terdekat di wilayah sini. Kalau di sini penanggung jawabnya adalah di kantor Jaga Borong, nanti bisa menghubungi beliau gitu. Kemudian hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik. Seperti yang tadi saya informasikan ya, 3 meter sekelilingnya itu usahakan dia kosong dari bangunan ataupun pohon-pohon. Dan yang terakhir, ikut menjaga keamanan jaringan, karena sering ada oknum-oknum yang sengaja merusak jaringan listrik. Bisa saja mungkin desa tetangganya belum berlistrik, wah ini syirik. Desa ini sudah berlistrik, saya lempar jaringannya. Itu bisa terjadi padam, nanti sini padam gitu. Jadi kalau ada lihat-lihat oknum-oknum yang seperti itu, bisa laporin aja ke Pak Rian ya, atau ke pihak yang berwenang lah. Lanjut next.
Nah, bahayanya ini. Jadi listrik itu bisa bermanfaat, banyak sekali manfaatnya, tapi bisa juga membahayakan kalau kita gunakan secara tidak baik dan benar. Bahaya pertamanya itu bisa saja timbul karena mengakibatkan kebakaran, atau bahaya yang lain adalah tersengat listrik. Tersengat listriknya itu bisa saja sampai menimbulkan kematian. Saya ada video sebenarnya, tapi kayaknya janganlah, terlalu sadis, Bu. Jadi dia kena strom, terus bahkan kebakar sampai gosong gitu. Itu tapi di mana ya? Di luar negeri saya lihat itu. Ada di YouTube. Terus pohon juga yang kena jaringan, dia tersentuh sampai bisa kebakar. Nah, ini yang kebakaran ini disebabkan beberapa faktor. Pembebanannya berlebih, misalkan dayanya hanya 900, kita otak-atik meteran, kemudian dinaikkan sendiri menjadi daya 1300 atau 2200 tanpa melalui permohonan ke PLN. Nanti kalau meterannya itu konslet atau mungkin instalasi di dalamnya tidak standar, itu bisa jadi menimbulkan kebakaran dan lain-lain banyak ini contohnya. Selanjutnya, next. Di sini sudah menyala berapa lama ya untuk meterannya? Ada sekitar 2 bulan ada? Kurang lebih ya? Ya, kurang lebih lah, ada 2 bulan. Nah, meteran yang digunakan di rumah pelanggan itu yang seperti ini ya, meterannya meteran prabayar. Terus ada yang sudah pernah beli pulsa atau belum? Sudah ya. Nah, berarti kalau sini sebenarnya lebih udah paham bahwa meteran yang digunakan itu meter prabayar, bukan meter pasca bayar. Jadi dan banyak di sini meteran prabayar itu manfaatnya banyak, tidak ada biaya beban. Jadi kalau rumahnya tidak ditinggali oleh kita ada pergi sebulan keluar dari ranah masa, misalkan ke ND atau ke Jawa bahkan, tidak akan ada biaya yang ditagihkan ke pelanggan karena meternya sudah prabayar. Kalau dulu itu meter pasca bayar, kalau kita tidak tinggali itu rumahnya pasti akan ada tagihan aja terus setiap bulan. Tapi meter ini tidak. Kemudian tidak akan ada pemutusan sementara, tidak akan ada bongkar rampung, dan terhindar dari kesalahan catat meter. Nah, pas sewaktu COVID ini di Jawa itu rame banget tentang tagihannya ini besar lah, karena itu ada kesalahan catat. Tapi kalau di meter prabayar sangat jarang atau kemungkinannya kecil untuk pencatatan meter secara otomatis ini. Lanjut. Yang terakhir, bisa membeli pulsa di mana saja, nggak perlu ke PLN. Bahkan di PLN juga sekarang sudah tidak ada untuk membayar itu sudah tidak di kantor PLN. Bahkan dialihkan ke layanan-layanan e-commerce atau pembayaran seperti bank, kantor pos, pengadilan, dan loket-loket pembayaran lain lah di luar. Di PLN itu tidak ada transaksi untuk pembayaran, hanya menginput nomor permohonan, kemudian nanti ada permohonan, nah itu yang bisa dibayarkan oleh pelanggan. Seperti itu. Lanjutkan. Ini komponen-komponen di meter, layar untuk menampilkan informasi di meter, kemudian itu ada tombol-tombol untuk menginputkan pulsa atau kode-kode tentang gangguan. Nah, kalau Bapak Ibu kan dikasih ya nomor meter yang kartu yang seperti itu, kartu kendali ada nomor meternya. Kalau beli pulsa kan menggunakan itu nomor yang ada di situ. Tapi kalau kartunya hilang, nggak bisa minta lagi ke PLN dan itu hanya dikasih sekali saja. Tapi kalau hilang bisa beli melihat nomor meter yang ada di sini. Nah, yang ada di sini. Jadi nomor meter ini dengan kartu yang diberikan ke warga ini pasti sama. Jadi kalau hilang bisa lihat di sini nomornya. Nah, kemudian yang terakhir itu paling bawah MCB atau stud biasanya disebut. Itu yang menjadi kontrak antara pelanggan dengan PLN. Kalau pelanggan ingin daya 4,5 berarti nanti MCB yang dipasangnya itu 2 ampere. Kalau daya 900 4 ampere, kemudian
daya 1306 ampere. Begitu juga ada beberapa daya yang lain. Meterannya sama, yang membedakan hanya struknya itu aja, MCB. Itu yang menjadi kontrak antara pelanggan dengan PLN. Cara beli pulsa tadi sudah bisa, cara isikan juga. Kalau salah bisa menggunakan tombol yang sebelah angka 0. Kemudian dilanjutkan kembali, kemudian tekan tombol merah. Kalau sudah ada tulisan benar dan pulsanya bertambah, berarti itu sudah masuk. Bisa kita gunakan listriknya. Lanjut. Next. Oh, nah ini sama aja Bu. Oke. Jadi di sini kan ada beberapa. Di sini kan kode-kode angka-angka ya. Nanti pas beli pulsa pastikan nomor yang didapat itu 20 angka. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi ada angka, kalau ada dikasih struknya pasti ada angka-angkanya. Nah, misalkan angkanya 1 2 3 4. Kita tulis 1 2 3 5. Nah, salah kan? Harusnya angka 4, ini angka 5. Nah, kalau sudah salah, tekan tombol yang sebelah kiri di angka 0 untuk menghapus angka 5 tadi. Kemudian lanjutkan angka 4 gitu kan. Kemudian selanjutnya angka berapa lagi? Sekian. Setelah 20 angka itu diketikkan di sini, tekan tombol merah ya. Kan nanti ada tulisan benar. Nah, kalau sudah ada tulisan benar berarti pulsanya masuk tuh, Bu. Ya. Bisa kita gunakan listriknya. Kalau belum ada angka tulisan benar ataupun pulsanya belum bertambah, itu artinya nomor tadi masih bisa kita ulangi lagi, ketik lagi sampai ada tulisan benar, baru bisa kita gunakan. Next. Nah, kemudian di sini di slide selanjutnya ini adalah P2TL atau pelanggaran pemakaian listrik. Mungkin Bapak Ibu di sini juga harus mengetahui, karena tidak semua pengguna listrik itu menggunakan listriknya itu dengan benar. Kadang ada yang mengotak-atik meterannya sendiri, itu yang saya bilang tadi. Di sini ada beberapa daftar yang tidak boleh dilakukan oleh pelanggan. Kalau dilakukan nanti akan kena sanksi. Kalau di kantor polisi itu kan ada bagiannya yang untuk lantas ya, untuk nilang di lalu lintas. Di PLN juga ada tim P2TL namanya. Pertama, daftar pelanggarannya itu membuka segel di KWH meter. Di sini ada, nah ini ada segel nih. Ini segel tuh yang seperti ini. Itu nggak boleh dilepas oleh kita. Kalau ada gangguan seperti apa ya hubungi kantor PLN terdekat. Kalau kita sendiri yang melepas, itu nanti akan ada dendanya atau sanksinya lah. Biasanya dalam bentuk rupiah atau tagihan. Kemudian menyambungkan langsung ke terminal. Pengambilan energi listrik sebelum atau tanpa KWH meter. Nggak ada KWH meternya, dia langsung tarik dari tiang, narik listrik. Ada yang merasa, wah ini Bapak Ibu gak usah bayar ke PLN, biar sama saya aja, nanti langsung kita tarik dari tiang. Taunya yang pasang kena setrum meninggal, siapa itu yang ini, yang salah. Nah, nanti kita dibawa ke kantor polisi. Kemudian Bapak Ibu juga yang menyambungkan ke langsung ke tiang gitu tanpa ada meter. Meter ini kan sebenarnya hanya alat ukur aja, alat pengukur pemakaian listrik di rumah-rumah pelanggan. Jadi kalau terjadi seperti itu nanti bakal dikenakan sanksi. Mengganti MCB pembatas tidak sesuai daya kontrak. Nah, MCB itu yang tadi ya, yang biru. Saya harusnya daya 900. Wah, mau ada pesta gitu kan. Nggak bisa sound daya 900. Saya mau ke 5.500, saya otak-atik sendiri gitu. Nah, itu nanti kalau ketahuan pasti kena sanksi. Merusak KWH meter. Ini saya rasa mungkin merusak KWH meter jarang terjadi, karena pasti listrik dibutuhkan untuk kita ya, kecuali yang merusak tetangganya yang nggak seneng atau mungkin dari mana itu.
Kemudian yang paling terakhir, memindahkan KWH meter ke lain persil. Ini sering ditanyakan, Pak, Bu, meter itu nggak bisa dipindahkan kemanapun. Jadi ini misalkan meternya udah terpasang di sini dengan nama kantor Desa Rana Masak misalkan. Tiba-tiba setahun kemudian Desa Rana Masaknya kantornya itu pindah kemana gitu kan, 200 meter dari sini, kemudian dipindahkan. Nah itu nggak boleh, nggak bisa. Dari PLN itu bisanya hanya mengajukan kembali ke PLN untuk pasang di tempat yang baru. Untuk di tempat yang ini nanti bisa bermohon untuk dicabut atau dikembalikan ke PLN, ataupun kalau masih digunakan ya nggak apa-apa, biar digunakan saja gitu. Jadi nggak bisa dipindah-pindahkan, kecuali kalau digeser ya. Digeser itu kalau ada rehab, dirasa meternya ini mungkin mengganggu aktivitas rehabnya itu, misalkan dari satu bangunan menjadi tingkat, ini meternya mau digeser dulu ke bagian samping atau ke belakang bisa kalau digeser, asalkan di persil yang sama ya. Jadi bisa dibedakan pindah dengan geser. Pindah nggak bisa, geser masih bisa. Nah ini instalasi listrik PLN dengan instalasi listrik pelanggan. Jadi ranahnya kami sebenarnya ranahnya kami itu hanya sampai di meteran saja Bapak Ibu ya, sampai di meter. Ini ada, jadi dari meter keluar itu namanya instalasi milik PLN, menjadi tanggung jawab PLN. Kalau dari meter ke dalam adalah instalasi milik pelanggan, menjadi tanggung jawab pelanggan. Jadi kalau ada di sini lampu mati, padahal meterannya normal, lampunya sudah putus, gak usah lapor ke PLN, tinggal beli aja di warung lampunya, ya. Kemudian kalau di sini ada kabel yang putus, Bapak Ibu juga nggak perlu memperbaikinya sendiri. Bapak Ibu tinggal lapor ke kantor PLN, nanti kami yang akan memperbaiki. Jadi bisa dibedakan ya, mana instalasi milik pelanggan, mana instalasi milik PLN dari meter ke luar. Jadi biayanya pun akan terbagi nanti. Biaya PLN itu dari meter keluar, itu yang kita sebut dengan biaya penyambungan. Kalau dari meter ke dalam, itu yang kita sebut sebagai biaya instalasi. Nah, kalau Bapak Ibu di sini kan rumahnya sudah menyala, saya bayar segini Pak. Nah itu sebenarnya gabungan antara pembayaran biaya instalasi dengan biaya penyambungan gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini juga dari bagian transaksi energi, himbauan gunakanlah listrik secara bijak atau secukupnya. Kemudian yang kedua, gunakanlah listrik secara baik dan benar supaya tidak ada pelanggaran yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang tadi kebakaran atau tersengat listrik. Lanjut. Nah ini ke bagian pelayanan pelanggan dan administrasi, ini bidangnya saya. Ini membahas tentang proses pasang baru, migrasi sehen, kemudian biaya yang diperlukan atau yang dibayarkan, kemudian syarat-syaratnya itu apa aja. Nah ini dulu di sini ada yang menggunakan lampu sehen, ada ya. Nah, jadi nanti akan berbeda sebenarnya proses pasang baru dengan migrasi sehen itu akan berbeda. Saya bahas terlebih dahulu untuk yang sehen. Nah untuk yang sehen itu namanya migrasi. Apa sih itu Pak migrasi? Migrasi itu beralih layanan PLN dari dulunya sehen menjadi meter. Pertama dari atas, Anda ingin pasang meter? Iya. Anda pernah berlangganan sehen atau sedang berlangganan sehen atau tidak? Iya. Terus kalau misalkan punya tunggakannya harus dilunasi terlebih dahulu, baru bisa mendaftar untuk migrasi.
Tapi kalau misalkan tunggakannya masih ada, seharusnya dia nggak bisa pasang meter dengan migrasi. Kemudian untuk pelanggan sehen, kalau NIK-nya itu disubsidi oleh pemerintah, NIK itu nomor KTP, nomor yang ada di KTP, pasti nomor KTP itu akan berbeda-beda setiap orang, gitu. Jadi dari pemerintah sudah menetapkan warga atau masyarakat yang mendapatkan subsidi. Nah, untuk pelanggan sehen yang bersubsidi, dia bisa dilayani dengan daya 450. Tapi kalau dia pelanggan sehen tapi bukan subsidi, dia hanya bisa dilayani dengan daya 900, paling kecil gitu. Nah, kemudian untuk sehen yang subsidi, biaya penyambungannya itu gratis. Biaya penyambungan itu yang mana? Yang dari meter keluar tadi. Kalau dari meter ke dalam itu bayar, dan bayarnya juga nanti sebenarnya bukan ke PLN itu, dia pembayarannya itu nanti ke instalatir. Nah, kalau di sini berarti ke Ericsson ya. Nah, kemudian untuk biaya penyambungannya gratis, hanya membayarkan biaya token awal aja. Jadi nanti ada perlu biaya pulsa 50.000. Jadi pas meter itu datang ya sudah ada pulsanya, tidak dalam kondisi padam. Kemudian kalau untuk yang 900 bagaimana? Sama, kalau untuk sehen 900 dia itu gratisnya itu hanya sampai daya 4,5. Pak, kalau saya mau ke 900 gimana Pak? Ya 4,5-nya gratis, ke 900-nya itu kan naik daya. Nah, yang dibayarkannya itu yaitu selisih naik dayanya itu sekitar, oh di sini sudah 524.650. Ini sudah ada pulsanya 100.000 kalau daya 900. 524.650 ini sudah dengan pulsa tadi. Kemudian Pak, saya dari sehen juga nggak mau ke 4,5, nggak mau ke 900, saya mau ke 1.300. Bisa juga kita layani. Jadi ke 4,5-nya gratis, naik daya dari 4,5 ke 1.300-nya yang harus dibayarkan, termasuk dengan pulsa yang tadi. Biayanya adalah Rp949.450. Itu sudah termasuk pulsa. Itu yang sehen ya. Jadi sehen itu gratis sampai dengan daya 4,5. Itu aja. Kemudian saya bukan pelanggan sehen Pak, gimana Pak? Nah, kalau bukan pelanggan sehen, dia kita cek lagi NIK-nya subsidi atau enggak, disubsidi oleh pemerintah atau enggak. Karena kalau disubsidi pemerintah dia bisa kita layani dengan daya 4,5. Dia membayarnya tuh full. Kalau membayar full 474.000, itu sudah ada pulsanya juga 50.000. Kemudian kalau dia bukan pelanggan sehen tapi pengen daya 900, nah bisa. Nanti yang dibayarkan adalah 946.000. Itu untuk biaya penyambungan yang tadi meter ke luar. Kalau daya 1.300, 1.374.000. Ya, lanjut. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaannya antara pelanggan sehen dan non sehen. Untuk pelanggan sehen, nah ini yang daya 4,5 itu pasti gratis di biaya penyambungannya. Hanya bayar pulsa awal 50.000, jadi 52.500 dengan biaya admin. Pokoknya kalau sehen gratis daya 4,5, kesananya itu bayar. Kalau yang pasang baru dia bayar full. Kemudian ada beberapa yang sering ditanyakan oleh pelanggan atau calon pelanggan yang ingin daftar ke PLN. Pertama, apa sih Pak itu NIK? Nah, itu tadi NIK itu nomor yang ada di KTP. Kalau ke PLN mau daftar meter, harus wajib ada nomor KTP. Jadi kalaupun saya KTP-nya belum jadi nih Pak, masih di Dukcapil gitu kan, belum keluar, bisa melampirkan dari desa surat, itu berupa surat keterangan yang melampirkan bahwa nama tersebut memang lokasinya di sini, kemudian ada nomor KTP, nomor induk kependudukannya itu. Jadi wajib melampirkan surat yang ada nomor induk kependudukan. Kemudian apa itu subsidi, NIK subsidi yang enggak subsidi ya tadi. Kalau NIK yang
disubsidi ya, yang diberikan subsidi oleh pemerintah, bukan PLN. Pemerintah di sini yang menaungi itu adalah Kementerian Sosial. Di bawahnya itu ada di bagian SDM ya, ketenaga listrikan. Kemudian perbedaan subsidi dan tidak subsidi itu hanya ketika nanti pas beli pulsa. Jadi kalau pas pasang meteran semua bayar. Jadi pelanggan yang subsidi, yang nggak subsidi bayar gitu. Yang membedakan itu nanti pas ketika kita beli pulsa, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Orang yang subsidi beli pulsa 100.000 itu pasti akan lebih banyak dapatnya daripada orang yang bukan subsidi gitu. Jadi kalau yang subsidi itu 100.000 mungkin bisa pakai 3 bulan atau 4 bulan, 6 bulan bahkan. Tapi yang tidak subsidi itu bisa pakainya 1 atau 2 bulan gitu, karena beda gitu dapatnya nanti. Migrasi peralihan dari sehen ke meter tadi ya. Biaya penyambungan itu ya yang tadi, biaya untuk menyambungkan instalasi milik PLN ke instalasi milik pelanggan. Nah, biaya yang timbul itu adalah disebut biaya penyambungan. Jadi biaya pasang meter lah gitu. Kemudian apa itu tunggakan sehen? Tunggakan sehen itu adalah pelanggan yang pernah tercatat berlangganan sehen ke PLN namun sampai sekarang masih memiliki tagihan atau tunggakan yang belum dilunasi oleh pelanggan. Misalkan dulu saya Pak pakai sehennya 1 tahun 12 bulan ya. Kemudian ternyata pas kita cek di sistem masih ada tunggakan karena dia dulu bayarnya